Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dibuat tak berkutik debat dengan pencuri di pengadilan. Kecerdikan Abu Nawas dalam mengungkap kasus pencurian tak perlu diragukan. Siapapun pencuri yang berhadapan dengannya pasti akan masuk penjara. Namun pada kali ini Abu Nawas harus mengakui kekalahannya. Ia sama sekali tak berkutik melawan pencuri yang kelewat cerdik ini. Kecerdikan si pencuri bukanlah dikala ia melakukan aksinya, akan tetapi ia selalu lolos dari jerat hukum ketika dituntut di sidang pengadilan. Kisah ini berawal tatkala si pencuri tertangkap basah menggasak perhiasan emas dari rumah seorang saudagar. Ia pun dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tuan hakim yang tahu betul akan kecerdikannya merasa putus asa bisa menghukum si pencuri. Namun apabila dibiarkan, si pencuri akan semakin kurang ajar. Kabar tentang ini pun sampai ke telinga Abu Nawas. Ia lalu berniat menghadapi si pencuri di sidang pengadilan. Maka pergilah Abu Nawas menemui Tuan Hakim. "Apakah ada barang buktinya?" tanya Abu Nawas. "Ada, ini perhiasan emas yang ia curi," jawab Tuan Hakim. "Apakah ada saksi yang melihat dia melakukan pencurian?" tanya Abu Nawas kembali. "Ada 4 orang," jawab Tuan Hakim. "Siapa saja mereka?" tanya Abu Nawas. "Saudagar pemilik rumah dan istrinya, serta 2 orang tetangganya," jawab Tuan Hakim. "Bagus, semua bukti itu sudah sangat cukup kuat untuk memenjarakannya. Dia tak akan mungkin bisa mengelak. Sepintar apapun dia berargumen, akan aku hadapi dengan kecerdikanku. Jangan khawatir Tuan Hakim, kali ini dia pasti akan mendekam di penjara," tutur Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, sidang pengadilan pun dimulai. Abu Nawas ditugaskan sebagai jaksa penuntut. Adapun si pencuri duduk di kursi terdakwa. Kemudian Tuan Hakim berkata, "Wahai pencuri, barang bukti sudah ada dan para saksi juga melihatmu bahwa kau melakukan tindakan pencurian. Dengan ini saya nyatakan kau dihukum penjara selama 5 tahun. Mendengar itu, si pencuri pun mengajukan pembelaan. "Wahai Tuan Hakim, saya tahu saya bersalah. Tapi yang melakukan pencurian adalah tangan saya. Kenapa anggota tubuh lain ikut menanggung akibatnya? Kaki saya tidak bersalah, badan saya tidak bersalah, dan kepala saya juga tidak bersalah. Tidak adil rasanya bila harus ikut mendekam di dalam penjara." Abu Nawas yang sudah mengantisipasi hal itu segera membalas pembelaan si pencuri. "Wahai pencuri, saat kejadian kakimu, badanmu, dan kepalamu juga berada di dalam rumah yang kau curi. Sudah sepantasnya mereka juga ikut menanggung akibatnya," jelas Abu Nawas. "Iya, benar Tuan Abu, tapi bukan berarti mereka ikut bersalah, karena yang mencuri hanya tanganku. Andai saja tanganku tidak melakukan itu, apakah Tuan Abu akan tetap menganggap anggota tubuhku yang lain bersalah meskipun di dalam rumah tersebut? Tentu tidak, bukan? Jadi kesalahannya hanya pada tangan saya. Oleh karena itu, apabila Tuan Hakim akan memenjarakan saya, maka penjarakan saja tangan saya, tapi jangan anggota tubuh yang lain," protes si pencuri. Abu Nawas terkejut mendengar pembelaan si pencuri. Ia tak menyangka argumennya bisa secerdik itu. Pantas saja dia selalu lolos hukuman. Permainan kata-katanya sangat cerdik, kata Abu Nawas dalam hati. Namun Abu Nawas tak mau kalah. Ia mengeluarkan semua kemampuan akal cerdiknya untuk menghadapi si pencuri. "Baik, kalau kau menginginkan hal itu, silahkan tinggalkan tanganmu di dalam penjara. Sementara anggota badanmu yang lain boleh pulang," kata Abu Nawas. Abu Nawas mengira dengan gertakannya si pencuri akan kalah berdebat. Si pencuri tidak mungkin nekat untuk memotong tangannya hanya untuk bisa lolos dari hukuman. Akan tetapi di luar dugaan,
si pencuri menyambut baik keputusan Abu Nawas. "Bagaimana Tuan Hakim? Apakah Tuan Hakim juga setuju?" tanya si pencuri. Tuan Hakim yang terlihat kebingungan hanya menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. "Iya, saya sependapat dengan Abu Nawas," jawab Tuan Hakim. Setelah keputusan dibuat, tiba-tiba si pencuri melepaskan tangan palsu yang sebelah kiri. "Ketahuilah Tuan Hakim, ketika saya mencuri perhiasan, saya menggunakan tangan kiri. Sekarang silahkan Tuan Hakim penjarakan tangan ini," kata si pencuri. Ia pun kemudian pergi meninggalkan ruang sidang. Abu Nawas yang tak menyangka akan hal itu kembali dibuat terkejut dan heran. "Sialan, dia telah mengelabui kita," gerutu Abu Nawas sambil menepok jidat. Meskipun sudah diperingatkan berkali-kali oleh Abu Nawas, Abu Jahil masih saja tidak menghilangkan kebiasaan buruknya. Kebiasaan buruknya tersebut adalah minum minuman arak. Menurut anggapan Abu Jahil, minum minuman arak tak ubahnya seperti makan buah anggur. Tak perlu disalahkan apalagi menghukuminya haram. Sebab minuman arak juga terbuat dari buah anggur. Suatu hari ketika Abu Nawas hendak ke masjid, ia kembali mendapati Abu Jahil sedang mabuk-mabukan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu melintas para prajurit istana tengah berpatroli. Mereka pun segera menangkap Abu Jahil dan dibawa ke istana untuk mendapat hukuman. "Hei Abu Jahil, kamu tidak ada kapok-kapoknya ya, selalu saja bikin kesalahan yang sama," bentak Baginda Raja. "Memangnya ada yang salah dengan perbuatan saya?" protes Abu Jahil. "Mabuk minuman keras di pinggir jalan kau bilang tidak salah? Secara hukum agama saja sudah diharamkan, masih saja mengaku tidak salah," hardik Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan saya membela diri," pinta Abu Jahil. "Silahkan, apa pembelaanmu?" kata Baginda Raja. "Saya akan membuktikan kalau minuman arak itu halal. Paduka tentu sudah tahu, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur dicampur air yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram," jawab Baginda Raja. "Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air?" tanya Abu Jahil. "Itu juga tidak haram," jawab Baginda Raja. "Terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari?" tanya Abu Jahil. "Tidak ada masalah," jawab Baginda Raja. "Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan," tutur Abu Jahil. Mendengar hal itu, Baginda Raja terdiam. Ia bingung harus berkata apa. "Iya, tapi kan dalam ajaran agama kita mengharamkan minuman keras," ujar Baginda Raja. "Jangan bicara soal hukum agama Paduka, kita pakai logika saja," balas Abu Jahil. Untuk kedua kalinya Baginda Raja tak bisa berkutik. Kemudian terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Abu Nawas. "Baiklah Abu Jahil, sebelum aku memutuskan kamu salah atau tidak, aku akan panggil Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada apa Paduka? Kenapa Paduka terlihat kebingungan?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja pun lalu memberitahu tentang masalah yang sedang dihadapinya. "Oh, itu sih gampang Paduka," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menghampiri Abu Jahil dan meminta dia untuk mengulangi pertanyaannya. Dengan penuh percaya diri, Abu Jahil mulai bertanya. "Begini Abu Nawas, tentu kamu sudah tahu, pembuatan minuman arak terbuat dari buah anggur yang dicampur air, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekarang saya mau bertanya, apakah haram saya memakan buah anggur?" tanya Abu Jahil. "Tidak haram,"
Jawab Abu Nawas. Apakah haram jika setelah makan anggur kemudian minum air? Tanya Abu Jahil. Itu juga tidak haram. Jawab Abu Nawas. Baik, terus bagaimana jika setelah saya makan anggur dan minum air, lalu saya duduk di bawah sinar matahari? Tanya Abu Jahil. Tidak ada masalah. Jawab Abu Nawas. Bila demikian, ketika adonan buah anggur dan air dijemur di bawah terik matahari, bagaimana ini bisa menjadi haram? Padahal tidak ada bedanya dengan yang tadi saya katakan, tutur Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku akan tanya terlebih dahulu. Jika segenggam tanah aku lemparkan di rambut kepalamu, apakah berbahaya? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, jawab Abu Jahil. Lalu tanah yang ada di rambut kepalamu aku siram dengan air, apakah menyebabkan rasa sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja tidak, Abu Nawas, jawab Abu Jahil. Baik, setelah apa yang menimpamu, kemudian kamu berjemur di bawah sinar matahari, apakah itu akan membuatmu sakit? Tanya Abu Nawas. Itu juga tidak, jawab Abu Jahil. Sekarang begini Abu Jahil, jika aku mengolah segenggam tanah dicampur air lalu aku jemur di bawah sinar matahari hingga menjadi batu bata, kemudian aku lemparkan di kepalamu, apakah terasa sakit? Tentu saja sakit Abu Nawas, dan itu bisa menyebabkan pendarahan, jawab Abu Jahil. Nah, jadi kesimpulannya adalah adonan tanah dan air yang menjadi batu bata bisa melukai manusia. Demikian pula dengan adonan buah anggur dan air yang kemudian menjadi minuman keras. Itu bisa menjadikan banyak masalah dan wajib menghukum peminumnya, terang Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Abu Jahil tak mampu mendebatnya. Sementara Baginda Raja memuji kecerdasan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahil? Apakah kamu masih mau mengelak? Tanya Baginda Raja. Abu Jahil hanya terdiam. Ia pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman. Abu Nawas lolos dari jebakan Abu Jahil. Sudah berulang kali Abu Jahil dipermalukan Abu Nawas akibat ulah usilnya sendiri. Bahkan terkadang ketika masalahnya sampai ke pengadilan, Tuan Hakim menjatuhinya hukuman. Abu Jahil diharuskan membayar denda karena telah berbuat fitnah terhadap Abu Nawas, di mana uang denda tersebut nantinya akan diberikan kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahil semakin dendam. Ia pun memikirkan cara agar bisa mendapatkan kembali uangnya. Hingga pada suatu hari ketika Abu Jahil sedang duduk di depan teras rumah, lewatlah Abu Nawas dengan membawa keledai barunya. Uang dari mana dia bisa membeli keledai? Pasti dari uang denda yang tempo hari aku berikan, kata Abu Jahil dalam hati. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah siasat yang licik. Ini kesempatan yang baik, aku yakin akan bisa mendapatkan kembali uangku, pikir Abu Jahil. Kemudian rencana pun disusun dengan matang. Di antaranya adalah melukai kakinya sendiri hingga berdarah. Lantas pergilah Abu Jahil menemui Tuan Hakim. Wahai Tuan Hakim, saya menuntut keadilan, teriak Abu Jahil. Ada apa lagi Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Keledai Abu Nawas telah menggigitku. Lihatlah kakiku mengeluarkan banyak darah, jawab Abu Jahil. Sesaat Tuan Hakim terdiam mendengar pengaduan Abu Jahil. Baiklah, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Aku juga mau dengar pembelaannya. Maka Tuan Hakim kirimkan beberapa utusan untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas beserta keledai sebagai barang bukti. Seketika Tuan Hakim terkejut, pasalnya keledai yang dibawanya adalah keledai milik Tuan Hakim. Wah Abu Jahil, maksudmu keledai ini yang telah menggigitmu? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, saya ingin menuntut ganti rugi, jawab Abu Jahil. Apa benar Abu Nawas, keledai ini telah menggigit Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas.
Abu Nawas yang mengetahui niat licik Abu Jahil malah mengiyakan tuduhan tersebut. Tuan Hakim lihat sendiri kan, Abu Nawas telah mengakuinya, kata Abu Jahil. Kemudian Tuan Hakim mendekati Abu Nawas dan membisikkan sesuatu kepadanya. Ini kan keledaiku Abu Nawas, bagaimana mungkin dia bisa menggigit orang? Dia kan sedang sakit. Tempo hari aku menyuruhmu membawanya pulang untuk kau obati, bisik Tuan Hakim. Benar Tuan Hakim, dan sampai sekarang keledainya masih sakit. Lihatlah kakinya dipenuhi dengan penyakit kulit, balas Abu Nawas. Lalu bagaimana dia bisa sampai menggigit Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim keheranan. Tidak Tuan Hakim, dia sama sekali tidak pernah menggigit. Aku sengaja mengiyakan tuduhan Abu Jahil. Aku ingin memberi pelajaran kepadanya, jelas Abu Nawas. Tuan Hakim pun mengangguk dan mulai mengerti maksud Abu Nawas. Kemudian ia lalu berkata, baiklah, Abu Nawas sudah mengakui dan dia harus membayar ganti rugi. Sontak Abu Jahil kegirangan. Ia mengira rencana liciknya membuahkan hasil. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, Tuan Hakim, sebaiknya hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Saya bersedia membayar ganti rugi asalkan hukum kisos juga harus ditegakkan. Keledai ini telah menggigit kaki Abu Jahil, maka Abu Jahil pun harus menggigit kaki si keledai. Pernyataan Abu Nawas tersebut langsung disetujui oleh Tuan Hakim. Bagus, kurasa itu keputusan yang adil, balas Tuan Hakim. Tentu saja Abu Jahil merasa keberatan. Ia tak mungkin mau menggigit kaki keledai, apalagi kakinya sedang terserang penyakit kulit. Melihatnya saja sudah jijik. Kau sungguh kelewatan Abu Nawas, mana mungkin aku menggigit kaki keledai? Protes Abu Jahil. Kelewatan bagaimana? Yang punya masalah kan kamu dengan keledai ini, tapi kau malah melibatkan aku. Aku bersedia bertanggung jawab. Aku siap membayar ganti rugi asalkan masalahmu dengan keledai ini diselesaikan dulu, ujar Abu Nawas. Akhirnya dengan menelan rasa kecewa, Abu Jahil memilih meninggalkan ruang pengadilan. Keinginannya untuk mendapatkan kembali uangnya menjadi gagal total. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang mondar-mandir kebingungan. Itu disebabkan karena dia hanya punya waktu 3 hari lagi untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Aset hartanya akan disita oleh kerajaan. Abu Nawas pun mencari akal agar aset hartanya yang tersisa tidak disita oleh pengadilan kerajaan. Selama 3 hari 3 malam, Abu Nawas tidak karuan tidur dan makannya. Dia berpikir sepanjang hari dan sepanjang malam. Pada menjelang hari yang ketiga, Abu Nawas berteriak lantang. Yes, ketemu caranya, pekik Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas pun menemui istrinya dan menceritakan ide briliannya. Apa kamu sudah gila? Pekik istri Abu Nawas terperanjat kaget. Abu Nawas pun menanggapi keterperanjatan istrinya hanya dengan senyuman. Kemudian Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga istrinya diiringi seringai senyum sang istri penuh kepahaman. Baiklah, kalau begitu maumu, aku menurut saja, ujar istrinya mengangguk-angguk. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil dan dihadapkan di depan persidangan. Raja Harun ar-Rasyid sendiri yang menjadi hakimnya. Hei Abu Nawas, sudah banyak laporan yang mengadukan bahwa kamu sudah terlalu banyak hutang, dan tak ada jalan kecuali hartamu yang tersisa itu saja yang akan diambil kerajaan untuk disita dan dilelang. Sekarang sebutkan aset harta kekayaan apalagi yang masih tersisa? Rumah, tanah, kebun, ternak atau toko? Tanya sang khalifah.
Maafkan hamba, wahai baginda yang mulia, hamba tidak memiliki semua yang Paduka sebutkan itu. Hamba sekarang sudah pailit dan jatuh miskin, ujar Abu Nawas memelas penuh rasa iba. Halah, kamu jangan bohong Abu Nawas. Pihak penuntut umum kerajaan telah mendata semua asetmu yang masih tersisa, dan itu akan kami sita sebagai jaminan, tegas sang raja. Benar Paduka, hamba tak berbohong. Aset kekayaan itu sudah bukan lagi milik hamba. Hamba sudah tak punya apa-apa lagi untuk disita Paduka, ujar Abu Nawas. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Kamu jangan mempermainkan persidangan mulia ini ya. Berkata jujurlah, sebab jika tidak kau akan dikenakan sanksi yang lebih berat lagi, tegas Raja Harun. Benar Paduka, hamba tidak berdusta. Jadi tadi malam setelah mengetahui hamba tak mampu lagi melunasi hutang-hutang hamba yang dibebankan pengadilan, lalu istri hamba minta cerai Paduka, dan dia juga meminta agar semua aset kekayaan diserahkan atas namanya. Hamba pun telah menyerahkan semuanya tanpa tersisa, dan hamba sekarang sudah tak memiliki apa-apa lagi untuk disita Paduka, kata Abu Nawas memelas. Sang raja pun tercengang. Dia memikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Bahkan menurut peraturan undang-undang di kerajaan, apabila seseorang sudah jatuh bangkrut dan dinyatakan pailit, maka semua tuntutan hutang-hutangnya dibebaskan oleh kerajaan. Istri Abu Nawas pun beserta saksi-saksinya dihadirkan untuk bersaksi sebagaimana kesaksian Abu Nawas. Dan benar adanya, Abu Nawas telah menceraikan istrinya dan ia pun telah menyerahkan aset kekayaannya kepada istrinya. Walhasil, akhirnya keputusan sidang memutuskan bahwa Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan hutang. Setelah diketok palu, Abu Nawas segera berdiri menggandeng bahu istrinya. Orang-orang pun terheran-heran dan bertanya mau kemana dia membawa istrinya itu. Abu Nawas dengan santai menjawabnya, "Ya, aku ingin mengajaknya rujuk kembali." Sang raja dan semua hadirin yang hadir hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kecerdasan si Abu Nawas ini, melepaskan diri dari hutang serta ancaman sitaan harta dari pengadilan kerajaan. Adapun kisah tadi boleh jadi hanya sekedar anekdot humor, tapi meski demikian, jika dianalisa lebih jauh, memang tidak sedikit pejabat dan koruptor menggunakan trik licik ini untuk terlepas dari jeratan hutang dan sitaan bank. Jika seseorang sudah tak mampu melunasi hutang-hutangnya atau dia dinyatakan pailit, maka tentu saja aset kekayaan yang masih tersisa akan disita oleh bank. Salah satu cara untuk mengamankan aset kekayaan yang tersisa yaitu dengan cara memindahkan aset tersebut kepada istri yang sah, atau kekayaan tersebut diatasnamakan atas nama istri, lalu kemudian menggugat cerai sang istri. Tempat paling aman. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini.
Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar Nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali, padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman. Tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan Hakim, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas, tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh itu nggak usah khawatir, semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas? Nah, kami sepakat untuk menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut. Ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas, jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan. Timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin mulai hari ini gak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab, Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi? Ini kan demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari, kunci itu hilang di rumahnya yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, coba nyalakan lilin. Abu Nawas pun bertanya,
"Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman Tuan Hakim selain peti ini," kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Haduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Pada suatu hari, Baginda Raja dan para menteri tampak sedang berkumpul di istana. Mereka membicarakan ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. "Paduka yang mulia, untuk menghadapi Abu Nawas, sebaiknya kita minta bantuan seorang ulama yang ilmunya lebih tinggi dan cerdas," saran salah satu menteri. "Dulu saya pernah melakukannya, tapi ternyata tebakan dari sang ulama dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Begini Paduka, saya punya kenalan ulama dari negeri seberang. Beliau lebih cerdas dan berilmu. Saya kira dia bisa mengalahkan Abu Nawas," timpal sang menteri. "Baiklah, hadapkan segera ulama itu ke istana," perintah Baginda Raja. Esok harinya, sang menteri mengajak ulama tersebut ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Tuan Syekh, saya membutuhkan bantuan Anda. Apakah Anda bisa membantuku?" kata Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, kiranya bantuan apakah yang bisa hamba berikan?" tanya sang ulama. "Apakah kamu punya pertanyaan sulit yang jawabannya tidak mudah ditebak?" tanya Baginda Raja. "Oh, itu saya punya Paduka. Tebakan yang sampai saat ini belum ada yang bisa menjawabnya. Maukah Paduka saya beritahu?" balas sang ulama. "Iya, beritahu saya, apa tebakannya?" sahut Baginda Raja. "Apa yang lebih jahat dari setan?" tanya sang ulama. "Bukankah setan adalah makhluk yang paling jahat? Tapi kenapa kau bilang ada yang lebih jahat?" tanya Baginda Raja heran. "Katanya Paduka butuh tebakan. Jawab saja Paduka. Kalau Paduka bisa menjawabnya, berarti Paduka orang yang pandai," ujar sang ulama. "Pertanyaan ini belum pernah aku dengar sebelumnya.
dan pasti Abu Nawas tidak akan bisa menjawabnya, pikir Baginda Raja. Bisakah kau beritahu aku apa jawabannya? Pinta Baginda Raja kepada sang ulama. Maaf Paduka yang mulia, tapi saya tidak akan memberitahukannya kepada siapapun, balas sang ulama. Baiklah, pertanyaanmu memang aneh dan sulit dijawab, ucap Baginda Raja. Masih ada satu pertanyaan lagi Paduka yang mulia, sahut sang ulama. Apa itu? Tanya Baginda Raja. Perkara apa yang orang miskin punya dan dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya sang ulama. Sejenak Baginda Raja terdiam. Namun setelah sekian lama berpikir, ia tak kunjung menemukan jawabannya. Kalau pertanyaannya dibalik, tentu akan mudah dijawab. Perkara apa yang orang kaya punya dan dibutuhkan orang miskin? Tentulah jawabannya adalah harta. Tapi ini malah sebaliknya. Ini yang membuat saya menjadi pusing, ujar Baginda Raja. Namanya saja tebakan Paduka, tentu penuh dengan teka-teki, timpal sang ulama. Kedua pertanyaanmu memang bagus dan tepat sekali untuk menantang Abu Nawas, puji Baginda Raja. Maka pada keesokan harinya dipanggillah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan untukmu. Jika kamu bisa menjawab dengan benar, kamu akan mendapatkan hadiah. Tetapi jika kamu salah, kamu akan dihukum. Apakah kamu berani menerima tantangan ini? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang, langsung mengiyakan tantangan tersebut. Saya siap Paduka, apa pertanyaannya? Sahut Abu Nawas. Apa yang lebih jahat dari setan? Tanya Baginda Raja. Yang lebih jahat dari setan adalah kedengkian kita, jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja tercengang dengan jawaban Abu Nawas. Selama sang ulama memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, sekarang pertanyaan kedua. Apa yang dipunyai orang miskin tapi dibutuhkan oleh orang kaya? Tanya Baginda Raja. Jawabannya adalah harapan. Karena orang miskin punya harapan, sedang orang kaya butuh lebih banyak lagi, jawab Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja dibuat tercengang oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tak menyangka pertanyaan yang dianggapnya sulit dengan mudah dijawab oleh Abu Nawas. Begitu pula dengan sang ulama. Ia kembali memuji atas kecerdasan Abu Nawas. Sesuai dengan janji yang diucapkan Baginda Raja, kemudian Abu Nawas diberi hadiah oleh Baginda Raja. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyuman yang penuh dengan teka-teki, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Kalau kamu berhasil menjawabnya, kamu akan mendapatkan hadiah emas 1 keranjang penuh. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh. Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dia tahu pertanyaan dari Baginda Raja pasti rumit dan menjebak. Tetapi ia tak gentar. Siap Paduka yang mulia, apa pertanyaan Paduka? Tanya Abu Nawas dengan tenang. Baginda Raja mendekatkan tubuhnya, menatap Abu Nawas lalu berkata, apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?
Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban sembarangan tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya." Baginda Raja pun tersenyum dengan licik. "Baiklah, aku beri kamu waktu 3 hari, tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku Abu Nawas." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pun mulai berpikir keras. Pada hari pertama, ia pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Di sana, ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ia menambahkan beban kecil yang tersembunyi di bawah timbangan, sehingga barang yang ia jual terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Abu Nawas mendekati seorang pembeli dan berkata, "Tahukah kamu bahwa barang yang kamu beli sebenarnya lebih ringan dari yang terlihat?" Pembeli itu terkejut, tetapi pedagang itu langsung membantah dengan suara lantang, "Jangan dengarkan dia, aku ini pedagang yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum sambil bergumam dalam hati, "Orang ini menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain. Apakah ini yang dinamakan lebih jahat daripada setan?" Namun ia merasa ini belum cukup untuk menjadi jawaban yang pasti. Ia terus berjalan hingga ia melihat seorang pejabat kerajaan sedang memeras seorang petani miskin. Pejabat itu memaksa sang petani untuk membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya dibayar, dengan ancaman akan menyita tanahnya jika tidak segera membayar. Abu Nawas pun merasa geram melihatnya. "Ini lebih jahat lagi," pikirnya. Tapi ia tetap merasa ada hal yang lebih besar daripada ini. Pada hari kedua, Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang alim yang terkenal bijaksana di masjid. Ia menceritakan pertanyaan Baginda Raja kepadanya. Abu Nawas kemudian bertanya, "Kalau menurut Tuan, apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Orang alim itu pun tersenyum dan berkata, "Setan atau iblis itu musuh yang nyata, tapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia di sisi lain bisa menjadi lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa kendali. Bahkan hawa nafsu manusia bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang bahkan tak terpikirkan oleh setan." Mendengar itu, Abu Nawas merasa pencerahannya semakin lengkap. Ia merenungkan kata-kata itu sepanjang malam dan merangkai jawaban yang akan ia berikan kepada Baginda Raja. Di hari ketiga, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, dikelilingi oleh para menteri dan penasehatnya. Jadi apa jawabannya Abu Nawas? Apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis? Tanya Baginda Raja penuh harap. Abu Nawas pun membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan atau iblis adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda Raja mengernyitkan dahinya. Ia penasaran dengan jawaban itu. "Manusia? Coba jelaskan maksudmu Abu Nawas," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Setan hanya bisa menggoda manusia Paduka. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Tetapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketika manusia dengan sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau bahkan merusak tatanan dunia demi kepentingan pribadi, mereka melampaui setan dalam hal kejahatan. Setan hanyalah penggoda, tetapi manusia menjadi pelaku kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja pun terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas.
"Hei Abu Nawas, kamu benar-benar luar biasa. Jawabanmu sangat bijaksana. Kamu telah membuka mataku bahwa kejahatan sejati bukan hanya berasal dari godaan setan, tetapi juga dari akal manusia yang disalahgunakan." Baginda Raja pun memerintahkan pelayan untuk membawa keranjang emas sebagai hadiah. Dengan senang hati Abu Nawas pun menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas tersenyum puas sambil berkata, "Seperti biasa, akal sehat dan kebijaksanaan adalah senjata yang terbaik." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, menambah kekaguman rakyat kepada kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dahulu ada sebuah keluarga yang sangat menghormati bulan Ramadan. Mereka adalah keluarga beragama Majusi, yaitu suatu aliran yang menyembah api. Suatu hari, anak mereka yang masih kecil makan di tengah pasar pada siang hari. Si anak tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, di mana umat Muslim tengah menunaikan ibadah puasa. Mendapati hal itu, sang ayah memarahi anaknya dan sampai memukulnya. "Seharusnya engkau pandai menghormati umat Muslim. Mereka sedang menjalankan puasa. Tapi mengapa kamu tidak tahu diri dengan cara makan di tengah pasar?" kata ayah Majusi menasihati. Setelah mendapat peringatan keras dari ayahnya, anak Majusi itu tidak lagi berani makan di siang hari ketika bulan Ramadan tiba. Beberapa minggu kemudian, ayah Majusi tersebut dikabarkan meninggal dunia. Lalu tiba-tiba salah seorang ulama setempat bermimpi bertemu dengan ayah Majusi. Dalam mimpinya, ia melihat bahwa ayah Majusi itu sedang berada di istana megah di surga. Merasa penasaran, ulama itu memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau masuk surga? Bukankah engkau seorang Majusi?" Ayah Majusi itu menjawab, "Iya betul. Tetapi saat tiba waktu kematian, aku mendengar suara, 'Wahai para malaikatku, jangan kalian biarkan orang itu meninggal sebagai Majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, karena dia telah menghormati bulan Ramadan.' Ternyata sebelum meninggal dunia, Majusi itu mendapat hidayah dari Allah sehingga meninggal dalam keadaan Islam. Ia mendapat kemuliaan dan tempat kembali yang baik karena sebab penghormatannya terhadap bulan Ramadan. Begitulah Allah memuliakan orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Apalagi bagi muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ia akan mendapat kemuliaan dan ganjaran istimewa di sisi Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin yang diceritakan oleh Syekh Utsman bin Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Raja Harun ar-Rasyid murka dengan cara hormat Abu Nawas. Konon, di zaman Raja Harun ar-Rasyid, sebelum ada yang namanya toilet, mereka menggunakan sungai untuk buang hajat. Suatu ketika, sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga, Baginda Raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai itu mengalir dari utara ke arah selatan, dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya Baginda Raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun, kali ini peraturan tersebut tak diindahkan oleh Abu Nawas.
Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari Baginda Raja. Di saat Baginda Raja sedang asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantatnya. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Spontan saja hal itu membuat Baginda Raja naik pitam. Dan seketika itu juga Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk menyusuri sungai di belahan utara dan mencari tahu siapa yang berani buang hajat. Dan benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya dan bersiul-siul. Saat itu juga, para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Baginda Raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas protes, kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Baginda Raja pun menjelaskan bahwa perbuatan Abu Nawas telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang raja. Kamu keterlaluan, Abu Nawas. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku. Kotoranmu mengenai badanku. Kamu harus menerima hukuman, Abu Nawas, bentak sang raja. Maaf Paduka, tunggu sebentar, sela Abu Nawas. Tunggu apa lagi? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu, sahut sang raja dengan geram. Tunggulah sebentar Paduka yang mulia, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun ar-Rasyid pun sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang untuk menghormatiku? Tanya Raja keheranan. Begini Paduka yang mulia, selama ini kan jika Paduka mengadakan perjalanan baik dengan rakyat ataupun bersama pengawal, tidak ada satupun dari mereka yang berani mendahului jalannya Paduka. Begitu juga dengan hamba Paduka yang mulia. Ketika saya ikut rombongan Paduka, posisi berjalan saya tidak berani mendahului Paduka. Itu semua saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada Paduka, kata Abu Nawas membela diri. Ya, itu bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya sang raja. Paduka, saya menghormati Paduka itu tidak setengah-setengah. Itu kenapa saya buang hajat memilih di sebelah utara Paduka. Karena saya khawatir jika di sebelah selatannya Paduka, maka nanti kotoran saya tidak sopan, karena sudah berani berjalan mendahului kotorannya Paduka. Itu semua saya lakukan karena rasa hormat saya kepada Paduka yang mulia, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun malah tertawa terbahak-bahak. Ia tak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Akan tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya yang masuk akal dan juga telah menghibur dirinya. Kisah selanjutnya. Belakangan ini situasi istana terasa mencekam. Pasalnya, Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk.
Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka masih terlihat saja gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini kan demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Kenapa ia tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatnya terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakan, silahkan tangkap aku, daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku, agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin daripada Abu Nawas. Suatu kali, ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak. Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja. Sejak saat itu,
hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia." Mendengar itu, Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya, Raja Harun ar-Rasyid dan orang gembel. Dikisahkan, pada masa pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid terjadi kemarau panjang yang berlangsung selama 1 tahun, yang berdampak pada krisis ekonomi. Penduduk kelaparan lantaran paceklik, hampir-hampir negeri itu mengalami kehancuran. Akhirnya penduduk bersepakat untuk melakukan sholat istisqa. Namun beberapa kali sholat istisqa dilaksanakan, hujan yang diinginkan tak kunjung turun. Hingga pada suatu ketika, saat mereka berkumpul di tanah lapang, tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua. Pakaiannya compang-camping, penampilannya kumal dan kusut perawakannya. Ia membawa 2 anak perempuan yang wajahnya berseri-seri dan bersih. Keduanya sangatlah pemalu. Kemudian salah satu warga menghampiri lelaki tua tersebut dan mengucapkan salam. Lelaki tua itu pun membalasnya. Lalu lelaki tua yang berpenampilan gembel berkata di hadapan orang-orang yang berkumpul, "Untuk apa kamu sekalian berkumpul di tempat ini?" Mereka menjawab, "Wahai orang tua, kami keluar ke padang pasir ini untuk berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Tapi sampai saat ini Allah belum berkenan mengabulkan doa-doa kami." Lelaki tua itu kembali berkata, "Adakah Allah pergi dari Madinah meninggalkan kalian sehingga kalian keluar ke padang pasir ini untuk memohon kepadanya? Apakah kalian tidak mendengar firman-Nya? Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah Maha melihat kepada apapun yang kalian lakukan." Setelah kejadian itu, cerita tentang laki-laki berpakaian gembel sampai juga ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau pun berkata, "Ini adalah perkataan seorang kekasih Allah." Kemudian Khalifah memerintahkan para pengawal agar mencari lelaki tua tersebut dan dihadapkan kepadanya. Singkat cerita, datanglah lelaki tua itu ke istana. Khalifah pun segera menyambutnya, menjabat tangannya dan mempersilahkan duduk di sampingnya. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid berkata kepadanya, "Wahai orang tua, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami, supaya engkau mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah." Mendengar permintaan rajanya, laki-laki tua itu hanya tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau ingin aku doakan kepada Tuhanku?" tanya laki-laki tersebut. "Iya, doakanlah kami," jawab Khalifah Harun ar-Rasyid. Lelaki tua tersebut lalu memerintahkan sang khalifah untuk mengumpulkan semua rakyatnya dan menyuruhnya sholat taubat 2 rakaat. Setelah semua perintahnya selesai dilaksanakan, lelaki tua itu berdiri di tengah tanah lapang dan menjalankan sholat 2 rakaat.
Ketika selesai salam, ia memegang kedua anak perempuannya dari sisi kiri dan sisi kanan. Lalu ia membentangkan tangannya seraya berdoa. Doa-doa yang diucapkan terdengar aneh, jarang diketahui oleh orang-orang. Tapi belum selesai ia berdoa, tiba-tiba langit tertutup awan gelap yang menimbulkan guntur serta kilat. Kemudian turunlah hujan dengan lebatnya. Khalifah Harun ar-Rasyid beserta seluruh penduduk sangat gembira dan saling berucap rasa syukur. Sampai-sampai mereka tak menyadari bahwa lelaki tua dan kedua anak perempuannya sudah tidak berada di tempatnya. 3 hari kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan beberapa pengawal untuk kembali mencari lelaki itu. "Carilah orang itu dan bawakan ke hadapanku," perintah Khalifah Harun ar-Rasyid kepada para pengawal istana. Awalnya mereka sangat kesulitan karena lelaki tua yang dicarinya tidak berada di rumahnya. Tapi setelah dicari ke berbagai tempat, akhirnya mereka menemukannya. Lelaki tua tersebut terlihat sedang bersujud di tengah padang pasir dengan didampingi kedua anak perempuannya yang berdiri tepat di samping ayahnya. Para pengawal istana ini pun menunggu lelaki tua itu selesai dalam sujudnya. Akan tetapi setelah ditunggu cukup lama, ia masih saja dalam keadaan bersujud. Mereka pun lalu bertanya kepada kedua anak perempuannya, "Mengapa ayahmu tidak mengangkat kepalanya?" Kedua putrinya menjawab, "Kebiasaan ayahku ketika sujud kepada Allah tidak mengangkat kepalanya sampai 3 hari. Sontak hal ini membuat mereka terkejut. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke istana. Ketika hal ini disampaikan kepada Raja Harun ar-Rasyid, seketika ia menangis seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, aku memohon dan bertawasul kepadamu dengan kehormatan orang-orang soleh, agar engkau memberikan pemberian kepada kami." Demikianlah kisah Raja Harun ar-Rasyid dengan lelaki tua yang berpenampilan gembel. Tantangan gila. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang dikagumi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pasalnya, Abu Nawas memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda sebagaimana dimiliki oleh kebanyakan orang. Abu Nawas mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah dan dibumbui dengan humornya, sehingga tak jarang ia membuat raja dan warga desa terpingkal-pingkal karena perbuatannya. Sebagaimana dalam kisahnya saat ia mengencingi warung Tuan Hamid. Dikisahkan, seperti biasa jika tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, datanglah beberapa kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" kata salah satu temannya. "Wah, tentu saja berani. Memangnya apa tantangannya?" tanya balik Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid itu orang yang sangat galak. Tantangannya adalah kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencingi seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, ya berarti kamu gagal." Jelas mereka. "Wah, gila kalian ini. Tantangan macam apa itu?" protes Abu Nawas. "Udah, bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan Abu Nawas," ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut,
kawannya pasti akan menganggapnya sebagai pengecut. Namun di sisi lain, jikalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun menerima tantangan dari kawan-kawannya itu. Begini kawan-kawan, ini karena tantangannya sangat beresiko nih. Berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, kami akan memberikanmu uang 1000 dinar, jawab mereka. Wah, 1000 dinar, uang yang lumayan banyak itu, kata Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke warung untuk menemui Tuan Hamid. Coba menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak, bisik salah satu dari mereka. Ya, kita lihat saja nanti. Paling-paling juga Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan, timpal yang lainnya. Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian, terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap mereka. Wah, jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas, makanya dia malah ketawa saat warungnya dikencingi, jawab kawan lainnya. Setelah berhasil melakukan tantangannya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas dan mempertanyakannya. "Hei Abu Nawas, tunggu dulu," teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. "Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani?" ucap Abu Nawas. "Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas, kenapa Tuan Hamid bisa tertawa, padahal kan dia sangat galak, tapi malah tertawa saat warungnya kau kencingi?" tanya kawannya penasaran. "Oh, itu mudah saja. Jadi saat aku menemui Tuan Hamid di warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar, tutur Abu Nawas. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur, dan permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku, tutur Abu Nawas. Melihat ulah konyolku ini, membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar.
Tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku memberi dia hadiah 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku, tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut ini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas, puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Dan itulah kisah kocak Abu Nawas mengencingi warung Tuan Hamid, tapi malah mendapatkan untung. Gara-gara niat jahat, wajah berubah hitam. Ini cerita tentang waliullah yang terkenal. Ia bernama Syekh Junaid al-Baghdadi, seorang sufi masyhur yang mempunyai banyak murid. Selain itu, ia juga dikenal akan karomahnya yang banyak dan luar biasa. Salah satunya adalah surat yang disampaikan kepada muridnya, manakala muridnya telah melakukan perbuatan dosa. Dikisahkan, pada suatu hari salah satu murid Syekh Junaid al-Baghdadi sedang menyepi di suatu tempat di daerah Basrah. Tampaknya ia memang sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, pada malam harinya ia ingin berbuat jahat. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia bercermin pada sebuah kaca. Tiba-tiba wajahnya yang putih dan cerah berubah menjadi hitam legam. Sontak si murid terkejut dan ketakutan. "Mengapa wajahku jadi begini?" ucapnya penuh heran. Tampak warna kehitaman terdapat di mukanya yang membuat dirinya menjadi gelisah. "Gerangan apa yang membuat wajahku menjadi seperti ini?" gumamnya dalam hati. Kemudian ia membasuh mukanya dengan air untuk menghilangkan noda hitamnya. Namun beberapa kali wajahnya dibasuh dan dibersihkan, noda hitam itu masih tetap ada. Ia pun menjadi semakin panik. Sejak saat itu ia hanya mengurung diri di kamar sambil meratapi nasibnya. Ia tak mau ditemui oleh siapapun. "Mengapa wajahku menjadi begini?" ratapnya setiap hari. Setelah 3 hari berlalu, noda hitam yang menutupi wajahnya berangsur-angsur mulai menghilang. Pada hari berikutnya, datanglah kawannya dengan membawa sepucuk surat dari gurunya. "Wahai kawan, ada titipan surat untukmu," kata kawannya dari balik pintu. "Surat dari siapa?" tanyanya. "Dari guru kita, Syekh Junaid al-Baghdadi," jawabnya. Kemudian dengan menutupi wajahnya pakai kain, ia membuka pintu menemui kawannya untuk mengambil surat tersebut. Ketika ia membaca surat Syekh Junaid al-Baghdadi, hatinya menjadi bergetar. Isi suratnya adalah sebagai berikut. "Wahai muridku, mengapa engkau berlaku tidak pantas di hadapan Allah? Selama 3 hari ini aku bekerja untuk menghilangkan noda hitam yang ada di wajahmu, agar wajahmu kembali seperti semula." Setelah membaca surat itu, ia termenung dan menyadari akan kesalahannya. Akhirnya ia bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.